Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Muluk Alfian SPD IMH, dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Bisnis. Perkenalkan, nama saya Sandi Mardiansah dengan NPM 21510403499, semester 2, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nomor absen 20 akan menjawab soal dari nomor 21 sampai 40. Yang pertama adalah saya akan menjawab nomor dari 21. Nah, soalnya adalah sebutkan 5 prinsip-prinsip dari suatu koperasi. Prinsip dari suatu koperasi yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga adalah pembagian hasil usaha dibagi secara adil dan sebanding sebesar usaha dari masing-masing anggota. Yang keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima adalah kemandirian. Berikutnya saya akan menjawab nomor 22. Sebutkan dan jelaskan 3 organ dari suatu yayasan. Yang pertama adalah pengurus. Pengurus adalah orang yang melaksanakan segala hal mengenai kepengurusan suatu yayasan tersebut. Berikutnya adalah pembina, yaitu organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar. Dan yang terakhir adalah pengawas. Pengawas merupakan organ yang bertugas untuk mengawasi pengurus dan memberikan saran dalam menjalankan kegiatan yayasan. Berikutnya saya akan menjawab nomor 23. Jelaskan pengertian dari perusahaan tertutup, perusahaan terbuka, dan perusahaan publik. Perusahaan tertutup adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagang stok saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, tetapi saham perusahaan ditawarkan, dimiliki, dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta. Perusahaan terbuka, perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang melakukan penawaran umum (emitmen) sesuai dengan peraturan masing-masing perundang-undangan di bidang pasar modal. Saya akan menjawab nomor 24. Sebutkan 3 tahap perusahaan dari rangkaian menuju go publik dari suatu perusahaan. Yang pertama adalah tahap persiapan, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, dan yang ketiga adalah tahap penawaran saham. Berikutnya adalah soal nomor 25. Sebutkan 3 hal dalam tahap persiapan dari suatu perusahaan go publik. Yang pertama adalah pada tahap yang paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Dan yang kedua adalah setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emitmen melakukan penunjukan penjaminan pelaksanaan emisi serta lembaga dan profesi pengunjang pasar. Berikut yang ketiga dan terakhir adalah setelah seluruh persiapan seperti berkas dan laporan lainnya selesai, maka akan lanjut ke tahap pendaftaran atau pengajuan pernyataan. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 26. Sebutkan dan jelaskan 7 pihak yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama adalah Menteri Keuangan. Perannya menentukan kebijakan umum penyelenggara pasar modal. Dan yang kedua adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau biasa disingkat BAPEPAM. Berfungsi mengawasi dan membina bursa efek serta menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham ke pasar modal. Berikutnya adalah bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana yang mempertemukan penawar dan permintaan di pasar modal. Dan keempat, lembaga clearing dan penjaminan berkewajiban menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang kelima adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian
bertugas untuk menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek. Keenam adalah perusahaan efek. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan penjamin emisi, pihak yang bertugas membuat kontrak dengan emitmen, perantara pedagang efek, pihak yang melakukan usaha jual beli efek, dan manajer investasi. Dan yang ketujuh adalah lembaga penunjang pasar modal. Ada kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, mungkin itu. Dan berikutnya saya akan menjawab nomor 27. Sebutkan 3 fungsi badan pengawas pasar modal. Fungsi dari badan pengawas pasar modal ini yang pertama adalah menyelenggarakan pasar modal, 2 mengawasi dan membina bursa efek, ketiga adalah menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham ke pasar modal. Berikutnya dari nomor 7 saya akan menjawab nomor 28. Sebutkan 7 hal yang harus dilakukan dalam proses go publik perusahaan. Yang pertama adalah mempersiapkan penerbitan saham melalui pelaksana emisi, dan yang kedua adalah mempersiapkan laporan keuangan perusahaan melalui akuntan publik. Ketiga, membuat akte-akte perubahan anggaran dasar, akte perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen rapat oleh notaris. Keempat adalah perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait. Kelima adalah melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Nomor 6 adalah penawaran saham, dan yang ketujuh adalah pencatatan saham bursa efek. Lanjut ke nomor 29. Jelaskan pengertian perusahaan penanaman modal asing dan sebutkan 8 tahapan dalam proses pendirian PMA. PMA adalah kegiatan modal yang dilakukan oleh penanaman modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Tahapannya adalah yang pertama adalah pengajuan permohonan kepada BPKM mengenai rencana penanaman modal asing. Yang kedua adalah memberikan penjelasan mengenai bisnis yang akan dikerjakan serta modal yang diinvestasikan kepada BPKM. Dan ketiga adalah mendirikan perusahaan atau PT PMA. Keempat, menyiapkan dokumen dan fasilitas PT PMA. Kelima adalah pengajuan permohonan izin usaha tetap atau IUT. Keenam, dokumen-dokumen yang sudah disiapkan di tahap kedua harus diserahkan ke BPKM. Ketujuh, menunggu keputusan BPKM. Ke-8, PT PMA akan berhasil didirikan setelah mendapat izin dari BPKM. Nomor 30, jelaskan pengertian negative list dan sebutkan 2 bidang yang masuk dalam indikasi negative list. Negative list artinya semua barang pada prinsipnya merupakan barang kena pajak dikenai PPN, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang, sehingga yang diatur secara rinci oleh undang-undang PPN adalah barang-barang yang tidak dikenakan PPN. 2 bidang masuk dalam indikasi indikatif list itu adalah yang pertama adalah industri pembuat klor alkali dengan proses merkuri. Yang kedua adalah industri bahan aktif pestisida. Setelah itu saya menjawab nomor 31, jelaskan pengertian penanaman modal asing PMA. PMA ini adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanaman modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Setelah itu nomor 23, jelaskan pengertian dari kawasan berikat iklim investasi. Kawasan berikat adalah tempat bangunan atau kawasan dengan batas yang telah ditentukan dalam wilayah Republik Indonesia yang diberlakukan aturan-aturan khusus. Iklim investasi didefinisikan adalah kebijakan institusional dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.
Setelah itu nomor 33, jelaskan pengertian dari kepailitan perusahaan. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Likuidasi adalah proses menjual semua aset untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditor, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan ditutupnya suatu perusahaan sebagai sebuah badan hukum oleh likuidator. Berikutnya nomor 34. Sebutkan 13 secara garis besar dan keseluruhan proses kapilitan. Yang pertama adalah pengajuan kepengendalian, penyampaian pernyataan permohonan pailit, sidang pemeriksaan permohonan kepailitan, pemanggilan debitur oleh pengadilan, pemanggilan kreditur, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat, putusan pengadilan terkait kepailitan, dan yang terakhir adalah pembaca putusan. Setelah nomor 34, saya akan menjawab nomor 35. Jelaskan pengertian dari kurator, pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang. Kurator ini adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia. PKPU adalah suatu proses di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Berikutnya nomor 36, sebutkan 8 kewenangan penting kurator dalam membereskan harta pailit. Oke, yang pertama adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kedua, menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, kurator dapat melanjutkan usaha debitor pailit. Keempat, mencatat semua harta kekayaan pailit secara lengkap dan diletakkan di kepanterean pengadilan. Kelima, kurator dapat membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Keenam, memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya debitur pailit. Berikutnya yang ketujuh adalah kurator juga dapat menuntut harta pailit. Dan yang terakhir ke-8 adalah meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk catatan-catatan dan surat bukti asli. Berikutnya nomor 37, sebutkan 5 pokok dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Oke, yang pertama adalah mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya. Kedua, mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur digugat secara perdata. Dan yang ketiga, mengajukan PKPU. Keempat, mengajukan perdamaian dalam PKPU. Dan yang kelima, mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Setelah itu nomor 38, sebutkan 3 elemen hukum dari suatu likuidasi perusahaan. Yang pertama adalah likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi sesuai dengan pasal 147 ayat 1 UU PT. Dan yang kedua adalah likuidator wajib melengkapi dengan bukti dasar hukum pembubaran perseroan dan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar. Pasal 147 ayat 2, 3, dan 4 UU PT. Dan yang terakhir ketiga adalah menurut pasal 149 ayat 1 UU PT, kewajiban likuidator dalam melakukan pembesaran harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan. Berikutnya nomor 39, sebutkan 4 faktor penyebab likuidasi perusahaan. Yang pertama adalah
1. Ketika badan usaha dilanda konflik atau permasalahan. 2. Kegagalan membayar kewajiban yang menjadi ancaman utama. 3. Tidak mendapat untung yang banyak atau tidak sesuai target. Dan yang keempat adalah perusahaan tidak mampu melunasi utang atau kewajibannya. Nomor 40 atau nomor yang terakhir adalah sebutkan 6 akibat hukum dari adanya likuidasi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan sepenuhnya diurus likuidator. Yang kedua adalah perusahaan di dalam proses di dalam perusahaan semua diberhentikan. Dan yang ketiga, semua aset akan dijual untuk pelunasan hutang. Keempat, perusahaan tidak akan kembali lagi ke pemilik. Kelima adalah semua hasil dari penagihan utang akan dipakai untuk menutupi hutang. Dan yang keenam adalah tidak akan ada pengembalian aset perusahaan. Mungkin itu saja video jawaban dari saya untuk memenuhi ujian tengah semester. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.